Uh, yeah, 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 uh. Sekarang kita bakal lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga ini cara yang paling sering dipakai sebenarnya. Ya, cara turunan biasa. Kalau cara turunan yang ini, itu memanfaatkan koordinat. Kalau yang sebelumnya, turunan implisit. Jadi kita langsung hubungkan X sama Y-nya. Kalau yang sekarang, enggak. Misalkan, ya untuk posisi ini kan kita tahu posisinya hanya di arah X. Jadi X, 0, kemudian dia punya kecepatan V. Sedangkan titik yang teratas, posisinya ada di 0, Y, karena X-nya 0. Kemudian turun dengan kecepatan U. Kalau misalkan koordinat, ya langsung diturunkan aja. Misal, di sini X. Oh ya, di sini ada theta sama L. X itu hubungannya adalah L cos theta. Sekarang kita bakal turunkan terhadap waktu, karena kita mau cari kecepatan. Dx dt sama dengan d dt dari L cos theta. Nah, turunannya berapa? Turunan dari L cos theta. Gimana? Berapa turunan L cos theta? Min sin. Itu turunan cos saja. Perhatikan turunannya. Turunan terhadap T. Kalau min sin baru turunan cos theta terhadap theta. Ini turunan terhadap T. Kalau kalian ngerjakan turunan, yang harusnya kalian udah kerjakan di soal-soal matematika, kalian bakal memperhatikan bahwa turunan itu kalian harus perhatikan turunan terhadap apa. Kalau kalian hanya sekedar menurunkan fungsi dari hafalan, itu kalian hanya menghafalkan turunan. Di sini, konsep turunan kalian harus lihat. Kalian mau tahu perubahan dia terhadap apa. Jangan hanya sekedar dari hafalan aja. Di sini cos. Oh, di hafalan turunan cos itu min sin. Ya udah, ini berarti L tadi min sin gitu misalkan. Nah, bukan kayak gitu. Salah tetap. Karena bukan itu turunannya. Gimana? Turunan yang benar ya. Ini turunan terhadap T. Min L sin theta? Bukan. Itu masih turunan terhadap theta aja. Ini turunan terhadap T. Terhadap waktu. Jadi, berapa laju perubahan terhadap waktu, bukan terhadap theta. Perhatikan. Kalau ini aku pakai theta, min L sin theta itu benar. Sayangnya ini T, bukan theta. Nggak sama. Makanya kan harus paham konsep turunan di sini. Gimana? Kurang sedikit sih sebenarnya. Dari min L sin theta itu terus ada yang dikoreksi sedikit. Min L sin theta dikali theta dot. Ya, nah itu dia baru benar.
Oke, aturan rantai ya. Ini kan T, ini theta. Berarti kalian turunin dulu terhadap theta. Karena ini L-nya konstan, L-nya tetap. Turunan dari cos min sin theta. Kemudian dikalikan d theta dt. Aturan rantai. Jangan dilupakan ini. Itu yang membuat ada laju perubahan terhadap waktunya. Kalau misalkan nggak ada ini dimensinya kecepatan. Ini dimensinya panjang, bukan dimensi kecepatan jadinya. Ya, nah, seperti itu. Sekarang kita ke sini, dxdt. Diketahui kecepatan titik terbawah itu v ke kanan. Berarti dxdt-nya plus v atau min v. Dxdt-nya laju perubahan X terhadap waktunya plus V atau min V. Ini udah ada sih sebenarnya di notes yang minggu lalu. Kalau misalkan kalian lupa, cek teman minggu lalu itu udah ada. Sama persis. Gimana? dxdt-nya plus V atau min V. Jangan lupa aku bukain lagi file minggu lalu. dxdt sama dengan plus V. Kenapa? Karena seiring bertambahnya T, X-nya bertambah. Alasannya udah ada. Oke, jadi ini tuh plus V. Sehingga d theta dt sama dengan min V per L sin theta. Persamaan 1. Itu untuk yang X. Sekarang kita yang Y. Y dari gambar kelihatan dia adalah L sin theta. Turunkan terhadap waktu lagi. Karena kita berhubungan dengan kecepatan. ddt sama dengan ddt dari L sin theta. Oke, turunannya jadi apa? Ini contohnya yang sebelumnya. Turunan dari L cos theta terhadap T. Kayak gitu. Kalau L sin theta kayak gimana?
Yuk, ini udah ada contohnya. L cos theta, theta dot. Nah, ya, oke, benar. L cos theta dikalikan d theta dt. Ya, itu adalah turunannya. Dan yang terakhir, d dt-nya sama dengan apa? Kalau dari gambar. Dari gambar, d dt-nya itu adalah hubungannya sama U lah. Paling. Nah, ini. D dt-nya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian juga harus ngomong ya. Gimana? D dt-nya sama dengan apa? Dari gambar, dari informasi yang diketahui di soal, titik atas turun dengan kecepatan laju turunnya U. Berarti d dt-nya sama dengan, min U. Nah, itu. Dapat dari mana? Ada di pertemuan minggu lalu. Asal kalian baca, harusnya oke. Nah, itu. Seiring bertambahnya T, Y-nya bakal berkurang. Itu maksudnya. Jadi dapat D dt-nya min U. Sehingga D theta dt sama dengan min U per L cos theta persamaan 2. Ada 2 D theta dt. Tinggal disamakan aja. Dari persamaan 1 dan 2, kita bakal mendapatkan bahwa, ya langsung dari d theta dt, min V per L sin theta itu akan sama dengan min U per L cos theta. Atau V sama dengan U tan theta. Ya, udah. Sama dengan hasil yang sebelumnya. Konsepnya di mana di sini? Konsepnya adalah L-nya konstan. L konstan. Sehingga turunan dl dt-nya sama dengan 0. Ini sebenarnya konsep dasarnya. Makanya kalau kita turunkan, pasti dapat hubungan geraknya. Karena panjang batangnya konstan. Dan itu sesuai dengan dua cara yang sebelumnya. Jawabannya masih sama. Cara yang lain masih ada, yaitu dari kecepatan sejajarnya.
kecepatan sejajarnya, yang sejajar batang ya, itu harus sama. Nah, kenapa harus sama? Ya, ini sebenarnya konsep dari panjang batang yang konstan lagi. Misal ya, misal di sini kalian punya batang, panjangnya adalah 2 meter. Kemudian, satu titik yang paling depan, misalkan kanan, kalian tarik dengan kecepatan 1 meter per second. Oke, maka 1 detik kemudian, ini aku namakan titik A, ini titik B. Titik A bakal bergerak berapa meter setelah 1 detik? Gimana? Setelah 1 detik, titik A akan bergerak sejauh. Ada batang panjangnya 2 meter, kemudian titik A aku tarik dengan kecepatan 1 meter per second. Maka titik A akan bergerak sejauh. Oke, tunggu. Batang AP panjangnya 2 meter. Titik A ditarik dengan panjang satu dengan kecepatan 1 meter per second. Titik A akan berpindah sejauh.
Ada batang api, panjangnya 2 meter. Titik A, aku tarik dengan kecepatan 1 meter per second. Maka dia akan berpindah sejauh setelah 1 second ya. Ada batang, panjangnya 2 meter. Batang api, titik A-nya ditarik dengan kecepatan 1 meter per second. Setelah 1 detik, titik A-nya berpindah sejauh ada 10 menit. Kurang lebih sudah 10 menit. Ini nggak ada olimpiade-olimpiadenya pada pertanyaan yang barusan. Masih kayak pertanyaan SMP. Ayo, kalau misalnya kalian bingung dengan pertanyaannya, kalian konfirmasi ke pengajarnya. Misalkan bingungnya di bagian apanya, gitu. Kalau pertanyaannya dirasa kurang jelas. Tapi kalau jelas ya kalian coba jawab. Kalau misalkan emang benar-benar nggak tahu ya kasih tahu juga.
Kalau dari respon soalnya kayak kelas kosong aja ini, kayak gak ada siapa-siapa. Oh, ada suaranya ya? Ini lagi nunggu jawaban. Dari tadi soalnya pada diem Oh, oh. 15 menit. Udah hampir 15 menit yang lainnya diam, nggak ada yang jawab pertanyaan. Jadi ya aku bakal tunggu sampai jawabannya dapat. Nah, 1 meter. Oke, sorry aku agak gregetin yang soal yang ini. Ini kan materi SMP ya. Kayak ada satu titik bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. 1 detik kemudian bergerak berapa? Gitu kan? Ya berarti geraknya berapa? Ya 1 meter. Kan 1 meter per detik. Gitu. Jadi dalam 1 detik, dia bakal gerak 1 meter. Ya, Ah, ya, kita habiskan waktu hampir 15 menit untuk satu pertanyaan level SMP. Nah, ke sini 1 meter. Panjang batang itu kan konstan. Berarti panjangnya tetap 2 meter. Jadi di sini si titik A bergerak sejauh 1 meter dan panjang batangnya tetap 2 meter. Kalau kayak gitu, berapa kecepatan B? Kecepatan titik B-nya berapa? Kalau kayak gitu. Dari logika ini. Oke, kan panjang batangnya tetap 2 meter. Kemudian kita tahu titik A bergerak 1 meter. Jadi, berapa kecepatan titik B? Kecepatannya adalah, ya mungkin yang lain, ada yang mau coba juga. Kesian ini Pak Nur Arifin terus kayaknya yang sering jawab.
Selesai. Kecepatan titik B-nya berapa kira-kira? Yang lain selain Pak Arifin mungkin ada yang coba? Bukan dari B ke B, titik B. Titik B itu ada pada batang. Jadi kan batangnya bergerak. Berarti berapa kecepatannya B? Satu detik itu kan waktu. Kecepatan. Satu meter itu perpindahan jarak panjang. Kecepatan. Definisi kecepatan apa? Laju perubahan jarak terhadap waktu. Ya. Dua meter per second, bukan. Kurang tepat. Kalian kalau mikir kecepatan itu kayak gimana sih cara mendapatkannya? Di sini harusnya udah ada. Tadi, wait. Ini udah ada. Kecepatan, laju perubahan posisi terhadap waktu. Perubahan posisi terhadap waktu yang dia tempuh. Jadi intinya kan yang kalian lihat perubahan posisinya. Sekarang titik B perubahan posisinya berapa emang? Satu meter. Waktu yang ditempuh waktunya adalah 1 second. Berarti kecepatannya berapa? Ya 1 meter per second. Atau kecepatan A sama dengan kecepatan B di arah sejajar batang. Agar apa? Agar panjang batang konstan. Jadi konsepnya apa di sini? Konsepnya adalah panjang batang yang konstan. Lagi untuk keempat kalinya. Gimana cara mengaplikasikannya di soal? Caranya adalah ya tinggal dihitung berapa kecepatan di arah yang sejajar batangnya. Itu VU, ini theta. Kemudian cari komponen yang sejajar. V kita proyeksikan ke sini. Ya, ada yang tegak lurus, tapi kita nggak butuh. V sejajar. Kalau di sini theta, maka di sini juga theta. Maka V sejajarnya V dikalikan apa?
V cos atau V sin dari gambar yang sejajar batang. V cos atau V sin. Oke, V cos theta. Kemudian yang U, kita juga sejajarkan. Kita proyeksikan ke sejajar batang. Theta di sini, ini berarti 90 min theta atau pi per 2 min theta, maka tetanya ada di sini. Sehingga U sejajar sama dengan U dikalikan apa? Proyeksinya. U sin theta. Karena kecepatan sejajarnya harus sama, maka V sejajar harus sama dengan U sejajar. V cos theta sama dengan U sin theta. Atau V sama dengan U tan theta. Balik lagi ke jawaban yang sama. Sama-sama V sama dengan U tan theta. Ini ya untuk menegaskan bahwa kalau misalkan kalian belajar fisika, satu cara itu kadang-kadang ya terlalu biasa. Setiap soal kadang-kadang punya cara-cara unik untuk menyelesaikannya gitu. Dan artinya ya kadang-kadang nggak terbatas gitu loh. Kalian nggak usah terlalu dibatasi. Oh, nanti kalau misalnya soal kayak gini harus kayak gini, gini, gini gitu. Selama konsepnya benar, fisisnya sama, maka jawaban yang akan didapatkan itu tetap sama dan benar. Tapi itu asalkan ya kalian menggunakan konsep yang tepat. Di sini konsepnya sama. Dari 4 cara ini konsepnya adalah panjang batang yang konstan. Yang beda di mana? Cara menginterpretasikannya. Ada orang yang bakal menginterpretasikannya langsung pakai turunan. Ada yang bakal pakai Pitagoras. Ada yang suka pakai gambar. Ada yang pakai logika seperti yang kayak gini. Kecepatan sejajar batang harus sama. Setiap orang bisa punya pemikirannya masing-masing. Makanya Olimpiade beda sama pelajaran biasa. Tapi kalian harus paham juga pelajaran biasa untuk paham konsep-konsep juga. Ya. Dan kinematika itu menguji bagian seperti ini. Kreativitas. Dan kalau kalian miss di bagian kinematika, maka soal untuk materi yang bakal aku ajarkan sampai akhir bimbingan ini, sampai yang paling akhir di bulan April, itu nggak akan bisa diselesaikan. Kenapa? Karena bakal dibatasi oleh kinematika. Dan kinematika butuh kreativitas. Gimana caranya untuk membangunnya? Ya, kalian harus belajar. Harus banyak kerjakan soal. Dan ya, udah minggu ke-6, dan aku masih ngingetin soal matematika dan soal kinematika. Masih banyak yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Kalau bingung, ditanyakan. Gitu. Ya, biar apa? Ya, biar kaliannya bisa tambah paham juga. Kalau misalkan, terserah sih, kalau emang kalian nggak mau paham, ya nggak apa-apa, stay. Kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau paham, ya kalian harus berusaha juga. Jangan minta disuapi terus gitu, anggapannya. Kalian juga harus berusaha sendiri. Oke? Dan tolong respon. Soalnya aku nggak bakal tahu kalian mikir apa gitu loh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masih. Atau kalau kalian bingung, kalian tanyakan biar bisa dibahas lagi gitu. Oke ya. Semoga di minggu depan nggak aku jelaskan ulang lah
masalah ini. Oke, kayak gitu. Materi kinematika aku anggap selesai. Sisanya kalian kerjakan soal ini. Apakah harus mandiri? Enggak, ya. Udah aku ingatin berkali-kali, kalian nggak harus mandiri dalam mengerjakan soal latihan. Ini bukan tes, bukan tryout. Nggak ada nilainya, nggak mempengaruhi ujian kalian, nggak mempengaruhi kelulusan kalian. Ini hanya untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah skill kalian di Olimpiade. Jadi kalau kalian misalkan kesusahan, kalian tanya, kalian bingung, cari kunci jawabannya. Ada di mana kunci jawabannya? Ya ada di buku lah. Gimana tahu itu dari buku? Ya kalian baca bukunya. Gitu. Masih bingung? Atau butuh notes? Ya notes-nya udah aku kasih. Butuh tanya di luar jam? Kalian silahkan tanya. Gitu ya. Ini hampir, ya bukan hampir semua, emang semuanya soal dari buku. Tinggal kalian baca nggak buku yang aku kasih saran-sarannya. Di pertemuan pertama, banyak yang minta saran buku, udah aku kasih, tapi nggak dibaca, ya sama aja kan nantinya. Kayak gitu. Oke? Ya, itu untuk kinematika. Ada yang mau ditanyakan dari kalian atau mau disampaikan sebelum lanjut? Oke. Yang lain? Ya, yang komen selalu satu orang sih. Yang lain ada yang mau tanyakan? Oke. Ya, baru 1 menit. Langsung diem semua lagi. Oke lah. Oke, kita bakal lanjut ke dinamika translasi. Setelah paham tentang gerakan, maka kita bakal masuk ke inti fisikanya. Jadi, dari semua konsep-konsep fisika untuk gerak, itu pusatnya nanti bakal ada di dinamika. Gitu. Jadi tentang penyebabnya. Dan itu artinya kita bakal membahas tentang gaya. Kita akan mulai dari hukum Newton. Jadi, Newton itu ya membuat merumuskan ada 3 hukum untuk gerakan. Yang pertama, yaitu sigma F sama dengan nil. Artinya tentang apa? Ada yang tahu? Hukum pertama, sigma F sama dengan nol.
itu tentang, udah dapat kan materi hukum Newton? Kayaknya di materi SMP udah ada ya, harusnya. Hukum Newton. Harus ditegaskan lagi kayaknya di SMA. Hukum Newton pertama, ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa maksud dari sigma F sama dengan 0? Bendanya diam. Belum tentu diam. Hukum pertama Newton tidak membahas tentang tentang diam sebenarnya. Benda akan mempertahankan geraknya. Oke, definisi mempertahankan geraknya itu mungkin lebih kayak gini. Sebenarnya ya intinya nanti di sini tidak ada percepatan. Sigma F sama dengan 0, tidak ada percepatan. A-nya 0. Artinya apa? Ada dua. Pertama, jika mula-mula diam, benda akan tetap diam. Kemudian, jika mula-mula bergerak, maka bendanya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini yang dimaksud kecepatannya 0. Kan artinya tidak dipercepat. Tidak dipercepat, tidak diperlambat. Kecepatannya konstan. Kecepatan konstan di sini ya antara 0 atau nilai yang tidak 0. Kalau 0 artinya diam. Berarti kalau mula-mula diam, ya tetap diam. Kalau misalkan mula-mula punya kecepatan, ya akan tetap bergerak dengan kecepatan itu. Dan ini di fisika sering disebut dengan inersia. Jadi hukum pertama membahas tentang inersia. Jadi entah mempertahankan kondisi geraknya itu kayak gini. Oke, itu hukum pertama. Hukum kedua, sigma F itu sama dengan MA. Artinya apa? Jika sigma F tidak sama dengan 0, ya bendanya bakal punya percepatan. Akan memiliki percepatan. Atau dia bergerak. Jadi udah pasti ada gerakan kalau misalkan sigma F-nya tidak sama dengan 0. Tetapi hukum kedua Newton yang ini sebenarnya masih agak salah. Yang benar itu bentuknya adalah sigma F sama dengan dp dt. Atau artinya adanya perubahan momentum terhadap waktu. Jadi Newton itu bilangnya kalau ada resultan gaya atau resultan gayanya tidak 0, maka akan ada perubahan momentum. Kayak gitu. Tapi untuk kasus di sini kita bakal pakai yang versi MA dulu. Ini bakal dipakai? Iya. Kapan?
materi tentang momentum dan impuls. Itu bakal ketemu. Oke, itu hukum kedua Newton. Dan hukum yang terakhir, hukum ketiga. Dan hukum ketiga ini sebenarnya hukum yang paling penting. Dari ketiga hukum Newton, yang paling penting kalau menurut saya itu hukum ketiga, yaitu hukum aksi-reaksi. Jadi, setiap gaya itu adalah aksi-reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. Atau F aksi ditambah F reaksi sama dengan 0. Jadi, resultan gaya aksi-reaksi ini selalu 0. Dan setiap gaya aksi itu pasti ada reaksinya. Ya. Jadi di sini kuncinya adalah setiap F aksi pasti ada F reaksi. Dan resultannya 0. Jadi walaupun dia di urutan terakhir di hukum Newton, hukum ketiga, tapi dia sebenarnya konsepnya sangat penting. Kenapa konsepnya penting? Karena ya di fisika kalian itu yang butuh dipahami adalah tentang gaya itu sendiri. Kalau misalkan kalian nggak paham tentang konsep gaya itu sendiri, jadi kalian analisis sistem, itu pasti banyak kurangnya. Soalnya dia bakal bergantung dengan gaya apa yang terjadi di sana. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di mekanika itu semua bakal dijelaskan oleh gaya. Dan gaya itu harus mematuhi ini. Hukum aksi-reaksi. Oke. Nah, kemudian masalah notasi. Di sini ada notasi sigma. Ya, harusnya udah diajarkan di sekolah. Ini tuh dibaca sigma. Sigma itu adalah notasi penjumlahan. Jadi, ya kalau misalkan kalian punya sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI, dia itu bakal sama dengan F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya sampai Fn. Jadi dimulai dari 1 sampai N. Oke. Nah, untuk tes, misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I. Ini bakal sama dengan berapa hasilnya? Gimana? Sama dengan berapa? Gak usah jawaban akhir juga nggak masalah. Oke, ya mungkin ada udah benar yang barusan jawab. Mungkin yang lain juga coba biar nggak satu orang terus. Perhatikan contohnya, terus dipikirkan untuk yang ini. Ditulis. Kalau ditulis lebih gampang sih.
3, bukan 3. Coba dilihat. Gimana? Yang lain nggak ada yang mau nyoba? Notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi itu adalah F1, F2, F3, sampai Fn. Kalian lihat bedanya apa? I-nya aku ganti kan? Dari 1, 2, 3, sampai N. Sekarang, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I. Dimulai dari 1 sampai 3. Berarti kayak gimana? Bukan I1, I2, I3. Di sini lihat Fi. I-nya dari 1 sampai N. Dari 1 sampai N. F-nya nggak berubah. Ini I. I sama I. I sama I. I-nya jadi 1, 2, 3. Berarti gimana? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dari I. Oke, udah ada yang benar. Jawabannya adalah 6. I-nya yang diganti. 1, 2, 3. Kalau ini aku tulis 100, ya berarti aku jumlahkan sampai 100 kali. Gitu, sampai angka terakhirnya 100. Itu notasi sigma. Ya. Kemudian, kalau misalkan sigma F, artinya apa? Ya, artinya F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai Fn. Jadi semua gaya dijumlahkan. Tapi ingat, penjumlahan secara vektor di sini. Gitu ya. Artinya penjumlahan secara vektor, kalian harus jumlahkan di arah yang sama. Makanya nanti kalau misalkan analisis hukum Newton, ya kalian tinjau di arah-arah tertentu. Kenapa? Ya karena penjumlahan vektor. Jadi yang masih belum terlalu paham vektor, aku sarankan kalian mulai belajar vektor lagi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya ya konsep ini juga berlaku sih di kehidupan nyata. Dalam artian yang non-physics. Kayak hukum pertama Newton. Itu sebenarnya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang perilaku eh, apa namanya? Kebiasaan. Kalau kalian misalkan memiliki kebiasaan tertentu,
tanpa adanya gaya, entah gaya dari dalam atau gaya dari dalam artinya motivasi dari dalam, gaya dari luar, motivasi dari luar misalkan, maka kalian akan tetap bisa menjalankan kebiasaan itu dengan sendirinya. Namanya aja kebiasaan. Ya, contohnya aja orang yang sering bangun pagi, yang kebiasaan bangun pagi ya tanpa alarm pun bisa bangun pagi gitu. Orang yang kebiasaannya belajar, ya tanpa disuruh pun dia bakal belajar dengan sendirinya, tanpa perlu motivasi lagi. Nah, gimana cara membentuk habitnya? Ya dari hukum kedua Newton aja. Kalau misalkan kita ingin membuat kebiasaan tertentu atau pada kecepatan tertentu gitu ya misalkan, ya kita butuh gaya, butuh motivasi juga. Nah, motivasi yang paling kuat ya sebenarnya motivasi dari dalam sih. Misalkan kayak kalau di fisika ya kalau di sini ya mungkin motivasinya kalian ingin mencapai apa gitu. Misalkan kalian dari Olimpiade pengen mencapai dapat medali emas. Apakah susah? Ya, susah. Tapi kalau motivasi kalian kuat dan kalian memang pingin, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ya soalnya aku juga pernah ngalamin kalau masalah gitu. Itu tetap ada kemungkinan, tinggal gimana kitanya kayak gitu. Apakah kita tetap mau belajar keras, mau mencapainya atau tidak? Nah itu tergantung ke kitanya. Kalau ada resultan gayanya, ya kita bisa mempercepat diri kita sampai ke titik kebiasaan yang kita inginkan gitu. Dan kalau aksi-reaksi ya jelas apa yang kita lakukan pasti ada rewardnya dong. Walaupun misalkan hasilnya nggak kelihatan langsung, ya nggak masalah. Aku dulu walaupun misalkan sampai hampir ke internasional, ya maksudnya di seleksi terakhir untuk internasional, tapi nggak lolos, apakah percuma belajar fisika? Ya sebenarnya nggak di kuliah, walaupun aku bukan kuliah fisika, tapi ilmu-ilmunya masih bisa dipakai. Terus kemampuan baca buku bahasa Inggris untuk yang science juga masih kepake. Artinya nggak useless, masih ada manfaatnya. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu mungkin sedikit tentang hukum Newton. Oke, nah sekarang masuk ke salah satu bagian intinya, yaitu tentang jenis-jenis gaya. Ya, sebenarnya gaya kita bisa tinjau, oh ada gaya ini, gaya itu. Tapi ini kita bakal bahas gaya-gaya dasar, gaya-gaya yang paling penting. Pertama, yaitu gaya berat. Kalau misalkan ada benda, arah gaya berat kemana? Arah gaya berat ke bawah. Benar? W sama dengan mg ya besarnya. Sekarang, kita cek dari hukum ketiga Newton. Setiap gaya aksi itu pasti ada reaksi. Oke, gaya berat, aksi reaksinya dengan siapa? Gaya berat. Bukan gaya normal. Di kasus-kasus tertentu, gaya berat sama gaya normal besarnya sama, arahnya berlawanan, mirip sama definisi gaya aksi reaksi, tapi bukan gaya aksi reaksi mereka. Karena ada kasus di mana ya gaya berat nggak akan sama dengan gaya normal.
dan seringnya tidak sama dengan. Bahkan di kehidupan sehari-hari, ya seringnya kita bakal pada kondisi gaya normal kita nggak akan sama dengan gaya berat. Kayak gitu. Ada yang tahu? Aksi reaksinya yang benar dengan gaya apa? Ini miskonsepsi yang sering terjadi sih di sekolah, harusnya. Ada yang tahu? Gaya normal. Oke, berat. Aksi reaksi dengan atau nggak tahu? Bukan gaya normal, tapi seorang ketinggi kurang jelas sih. Gaya gravitasi pada bumi. Ini sebenarnya aksi reaksi yang benar. Kenapa aksi reaksinya dengan bumi? Ya, karena kita ditarik oleh bumi. Jadi misalkan ini bumi, kemudian ini bendanya, maka mereka akan saling tarik-menarik. Gitu. Jadi definisi aksi reaksi itu harus kegiatannya sama. Di sini, benda ditarik bumi. Dan kebalikannya juga. Bumi itu juga ditarik oleh bendanya. Jadi mereka saling tarik-menarik. Nah, itu aksi reaksi. Dan gaya gravitasi ini, itu persamaannya, ya F sama dengan G, misalkan massa buminya M besar, per R kuadrat, jari-jari bumi, dikalikan M kecil. Nah, ini sama dengan M kecil G. Jadi percepatan gravitasi bumi yang kita tahu yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat, itu adalah efek dari massa bumi dan radius bumi. Gitu. Dengan asumsi kita meninjau gerakannya di sekitar permukaan bumi. Jadi kita nggak terlalu naik ke atas, nggak terlalu jauh turun ke bawah. Seperti itu. Kenapa kita yang lebih terasa ditarik sama bumi daripada bumi ketarik sama kita? Karena di atas bumi itu bendanya nggak hanya satu. Bendanya ada banyak. Jadi tarik-menariknya dari segala sisi. Kalau dari segala sisi, bumi ini resultan gayanya berapa? Resultan gayanya akibat benda-benda di atasnya itu hampir mendekati nol. Atau nggak ada efeknya. Jadi bisa dianggap kayak nggak ada efeknya. Tapi kita sebagai benda yang lebih kecil daripada bumi, bakal signifikan efeknya. Seperti itu. Jadi bukan gaya normal ya. Ya ini harus ditekankan. Bukan aksi reaksi dengan gaya normal.
Oke, itu gaya pertama. Sekarang gaya kedua, yaitu gaya normal. Ada yang tahu gaya normal itu gaya apa? Kan udah pada bilang gaya normal. Oh, gaya tegak lurus. Oke, itu membahas tentang arahnya. Kalau misalkan definisi fisiknya, kenapa bisa ada gaya normal? Emang kenapa ada gaya ini? Gaya itu kan ya aksi reaksi. Pasti ada penyebabnya. Kenapa bisa ada gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya yang muncul jika jika ada kontak. Ya, itu dia. Jika ada permukaan yang bersentuhan atau dalam kurung kontak. Jadi esensinya dari gaya normal, esensinya gaya normal itu adalah gaya yang muncul kalau ada yang bersentuhan. Ada sentuhan, langsung, oh ada gaya normal. Kayak gitu. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang muncul jika ada permukaan yang bersentuhan kontak. Makanya kadang-kadang ini bisa dibilang gaya kontak gitu. Karena gaya yang muncul kalau misalkan ada sentuhan. Oke. Dan dari sini karena ada kata-kata jika berarti belum tentu kan bersentuhan. Kemungkinannya kan apa? Kalau misalkan bersentuhan antara bersentuhan sama tidak bersentuhan. Hanya ada dua kan kemungkinannya. Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada sentuhan? Atau jika tidak ada kontak? Jika tidak ada kontak, gaya normalnya bakal jika tidak ada kontak, gaya normalnya ya nol. Kenapa nol? Sama dengan nol artinya tidak ada kan? N sama dengan nol artinya apa? Tidak ada gaya. Tinggal dikasih kata aja kan? Tidak ada gaya yang muncul jika tidak ada permukaan yang bersentuhan. Kalian imbui tidak di situ udah benar kan? Dan arti tidak ada gaya artinya gaya normalnya sama dengan nol. Kayak gitu. Kayak gini. Kemudian sekarang masuk ke yang penting. Jadi syarat ada kontak, syarat ada kontak atau ada permukaan yang bersentuhan, besar gaya normalnya gimana?
Kalau tidak ada kontak, gaya normalnya sama dengan 0, berarti syarat ada kontak, gaya normalnya habis. Terus berapa? Bukan tegak lurus. Tegak lurus, ya bukan tentang tegak lurusnya. Besarnya. Besarnya harus kayak gimana? Harus di atas 0. Ya, kita kasih sama dengan untuk kondisi kritisnya. Jadi kalau misalkan di soal ditanya kayak gini, misalkan ada roller coaster. Roller coaster kan kadang-kadang bentuknya kayak gini kan, gitu. Ada yang sampai balik ke atas kayak gitu. Secara logika kan, loh, kan ada gaya gravitasi. Harusnya bakal jatuh gitu. Atau ya rodanya kan nggak benar-benar nempel pakai magnet. Kok bisa gitu tetap bertahan di atas nggak jatuh? Ya, itu sebenarnya jawabannya adalah di gaya normalnya. Jadi kalau misalkan ditanya, berapa kecepatan awal yang harus diberikan pada roller coaster-nya? Atau misalkan kalian sebagai engineer-nya yang merancang, ini berapa kecepatan awal yang harus dikasih biar nggak jatuh? Nah, itu sebenarnya menghitung berapa kecepatan yang dibutuhkan agar gaya normal ketika di puncak nilainya positif. Kalau positif berarti aman. Seperti itu. Jadi yang dilihat adalah besar gaya normalnya. Dan soal Olimpiade banyak menanyakan ini. Ini sering ditanyakan, syarat kontak. Jadi kalau misalkan paham fisiknya, ya yang kalian lihat adalah ini, syarat di situ. Oke. Nah, kemudian itu masih belum menjawab masalah arahnya. Di sini bakal aku kasih penjelasan sedikit. Di matematika, kata normal itu berhubungan dengan tegak lurus. Normal itu berhubungan dengan tegak lurus. Maka arah gaya normal, arah gaya ini, itu tegak lurus terhadap permukaan kontaknya. Terhadap permukaan atau bidang kontak. Jadi kata normal bukan artinya kayak normal yang mungkin kalian tahu. Oh, orang itu normal misalnya. Oh, kondisinya normal. Normal di sini dalam matematika artinya tegak lurus gitu. Jadi ya di sini gaya yang tegak lurus. Sehingga kalau misalkan kita gambar contohnya, kalau kalian punya benda, maka gaya normalnya ke sini untuk benda itu. Atau contoh lain, ini misalkan langit-langit, bendanya dia kayak gini, menggantung. Gaya normalnya kemana? Ya ke bawah, tegak lurusnya ke situ. Oke? Nah, kemudian sekarang masalah aksi reaksinya. Jadi, aksi reaksinya gaya normal sama siapa?
Aksi reaksinya kayak gimana? Ada yang tahu? Aksi reaksinya dengan ya permukaannya sendiri. Kayak gini. Ini aksi reaksinya. Jadi yang tadi bilang kayak normal, aksi reaksinya kayak berat, ya itu bukan. Kenapa? Karena ada aksi reaksi dengan permukaannya, dengan permukaan yang lain. Ini yang kita sebut dengan aksi reaksi. Jadi ya namanya bersentuhan kan. Bersentuhan kan nggak mungkin hanya satu permukaan. Satu permukaan nggak bisa bersentuhan gitu. Yang bisa bersentuhan adalah kalau ada dua permukaan yang saling mendekat kemudian bersentuh gitu. Jadi mereka saling bersentuhan dan di situ ada gaya normal masing-masing dan besarnya sama, arahnya yang berlawanan gitu ya. Jadi aksi reaksi yang benar seperti ini. Aplikasinya itu dipakai di alat yang kita tahu, timbangan. Ya, timbangan neraca berat, neraca apa, bebas. Jadi kalau misalkan kalian punya timbangan, timbangan itu nggak bisa mengukur berat. Dan timbangan tidak pernah mengukur berat sebenarnya. Tidak bisa menghitung massa. Tapi bisa dipakai untuk menghitung massa. Tapi nggak menghitung massa itu secara langsung. Caranya itu sebenarnya dia memanfaatkan gaya normal. Kita bisa menghitung gaya normal. Itu ada caranya. Jadi menggunakan kayak misalkan kalau zaman dulu via pegas, misalkan sekarang juga ada yang namanya piezoelektrik, itu bisa dipakai. Nah, itu untuk menghitung gaya normal aja. Nah, kenapa bisa mengukur berat? Soalnya ketika kalian ada di atas timbangan, kalian berdirinya diam atau bergerak. Kalau di atas timbangan, kalian diam atau gerak-gerak. Gimana? Kalau misalkan kalian lagi mengukur berat badan, ya kalian jelas diam kan. Nah, karena kalian diam, maka ketika kalian tinjau resultan gaya kalian, resultan gayanya nol, maka sigma F-nya nol, ya gaya normalnya akan sama dengan gaya berat. Karena gaya normal itu aksi reaksi, jadi timbangan ini juga dapat gaya normal. Dan gaya normal yang aksi reaksi ini yang dibaca timbangan. Gitu. Terus kenapa bisa jadi massa yang kilogram-kilogram? Ya itu tinggal dibagi 9,8 aja. Hanya masalah apa namanya? Dibagi bilangan gitu. Penyesuaian doang. Tapi gaya normalnya ya segitu. Jadi kalau misalkan kalian mainan dengan timbangan, kalian misalkan hanya menyentuhkan kaki kalian, atau hanya tangan kalian aja yang di atas, atau kalian loncat ke atas timbangan, nah itu nanti kan si jarumnya bakal gerak. Gerak itu kenapa? Karena ada gaya normal. Kenapa? Ya karena timbangan mengukur gaya normal. Seperti itu konsepnya. Oke? Jadi intinya tentang gaya normal adalah dia sangat berhubungan dengan sentuhan, tentang kontak. Dan arahnya pasti tegak lurus. Oke, itu gaya kedua. Sekarang gaya ketiga. Gaya tegangan tali. Oke.
Nah, sekarang tali. Misal, kalian punya sebuah benda, kemudian kalian punya tali di sini. Dengan tali ini, kalian bisa apa dengan benda itu? Pilihannya antara tarik, mendorong, atau bisa dua-duanya. Dengan tali, kalian hanya bisa tarik. Benar. Jadi, dia tuh punya sifat khusus. Tali itu hanya bisa tarik. Nah, kenapa ini konsepnya penting? Soalnya ada benda lain yang mirip, tapi dia bisa tarik dan tekan. Gitu. Ya, benda itu adalah batang, yang satunya. Jadi kalau tali itu hanya bisa menarik. Dan bisa menarik, artinya dia itu tegang. Tali itu bisa menarik kalau dia tegang. Tegang itu ketika dia nanti lurus. Nah, itu tegang. Oke. Jadi, nanti di sini itu biasanya dipakai untuk masalah syarat agar tali tegang. Contoh soalnya kayak kalian mau main, ya kalau sekarang lato-lato lah. Itu kalau misalkan kalian kasih kecepatannya kecil, dia nggak bisa ke atas. Kenapa nggak bisa ke atas? Karena pada suatu kondisi, kalau kecepatannya terlalu kecil, dia itu bisa lepas apa namanya tegangannya. Jadi talinya bisa kendur. Kalau talinya kendur, ya nggak akan bisa gerak gitu kan, nggak bisa ke atas. Jadi nanti di sini bakal ada banyak soal ya. Kalau misalkan yang berhubungan tali, itu yang ditanyakan nanti tentang gimana syarat agar talinya tegang. Ya mirip dengan gaya normal tadi sih sebenarnya. Kalau gaya normal itu tentang sentuhan, gaya tegangan tali tentang kondisi talinya tegang atau tidak. Jadi di sini jika tali tidak tegang, T-nya sama dengan 0. Gitu. Kemudian, jika tali tegang, maka T-nya bakal positif atau syarat aja. Nah, ini yang sering ditanyakan. Jadi yang dilihat adalah syaratnya. Sama dengan itu untuk kondisi kritis. Oke, nah lanjut. Sekarang masalah aksi reaksinya. Kita buat contoh simpel. Misalkan kita punya dinding, terus kita punya benda, sama punya tali. Kita biasanya langsung gambar kayak gini kan. Tegangan talinya sama gitu. Ada T sama T. Oke. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Apakah ini aksi reaksi? Ini tuh bukan bukan aksi reaksi. Walaupun kelihatannya gayanya sama-sama gaya tegangan tali, besarnya sama, arahnya berlawanan, tapi dia bukan aksi reaksi.
Mirip sama yang kayak gravitasi, benda ditarik bumi, bumi ditarik benda. Di sini kita harus memperhatikan tali itu adalah benda, kan tegangan tali. Artinya itu efeknya dari tali. Jadi yang benar itu harusnya kayak gini nanti, harus dipisah. Pertama, si benda ditarik oleh tali, dan tali ditarik oleh benda. Ini aksi reaksi. Kemudian, tali ditarik oleh dinding, dinding ditarik oleh tali. Ini gayanya sama ya, T. Nah, ini baru aksi reaksi. Jadi, aksi reaksi untuk tegangan tali ditinjau pada satu titik tertentu. Aksi reaksi tegangan tali ditinjau pada satu titik tertentu. Kenapa pada satu titik tertentu? Soalnya tali itu kan sifatnya menghubungkan. Jadi dalam satu titik tertentu, dia pasti menghubungkan dua komponen gitu. Nah, dua komponen itu gayanya yang sama. Dan disitulah baru aksi reaksi. Oke. Kemudian, ya biasanya ada kondisi-kondisi lain, kayak di soal itu dikasih tahu tali ringan. Apa maksudnya tali ringan? Tali ringan artinya masanya sangat kecil. Masanya sangat kecil atau bisa dibilang bisa diabaikan. Bisa diabaikan itu berarti mendekati nol. Nah, hubungannya nanti apa sama hukum Newton? Kalau tali ringan kayak gini, ya kita lihat aja. Kalau misalkan sigma F-nya sama dengan MA, kemudian masanya mendekati nol, efeknya apa? Sigma F-nya harus mendekati nol juga. Atau bisa kita bilang sama dengan nol. Jadi kalau ditanya nanti efeknya apa? Karena tali itu ya hanya lurus saja kan? Kayak gini. Jadi antara ujung satu dengan ujung yang lain, tegangan talinya harus sama. Atau tegangan tali pada satu segmen yang sama harus sama besarnya. Kayak gitu. Nah, satu segmen itu kayak gimana? Ya, contoh ya. Misal di sini ada katrol. Kemudian ada tali yang melilit ke katrol ini. Satu segmen lurus itu ini. Jadi ini adalah segmen 1. Yang ini adalah segmen 2. Jadi di satu tali ini ada dua segmen yang penting. Nah, di sini kan ada tali juga. Ya, itu nggak penting. Soalnya dia nggak lurus. Analisisnya bakal lebih ribet, tapi ya sebenarnya sama aja. Kayak gitu. Jadi, tegangan tali yang sama itu yang mana? Yang kiri sama yang kanan. Bukan sepanjang tali. Sepanjang tali itu belum tentu sama. Ya, karena bisa aja nggak sama. Yang penting sigma F-nya 0. Sigma F sama dengan 0, itu menjamin yang kayak gini, yang gampang. Tegangan tali sama itu kalau satu segmen yang lurusnya itu sama
besar tegangannya. Oke. Jadi ini belum tentu sama. Kalau di sini T1, ini T2, T1 belum tentu sama dengan T2. Ya, nah itu adalah materi tentang gaya tegangan tali. Oke, dari 3 gaya ini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya satu gaya lagi, tapi ini nggak mungkin selesai, yaitu gaya gesek. Nah, dari semua gaya, yang paling susah itu adalah gaya gesek. Jadi, pertama kita mulai dari syarat awal. Syarat awalnya. Gimana bisa ada gaya gesek? Gaya gesek itu kondisi awalnya, selain permukaannya kasar, harus ada permukaan yang bersentuhan. Ada permukaan yang bersentuhan. Ya, gimana caranya ada gesekan kalau nggak ada yang bersentuhan kan? Gitu. Otomatis ada gaya normal. Jadi analisis gaya gesek itu pasti berhubungan dengan gaya normal. Kemudian ada dua jenis. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kelihatannya kalau di sekolah ini diajarinya lumayan simpel. Kenapa? Soalnya gaya gesek statis itu kalau bendanya diam, dan gaya gesek kinetis itu kalau bendanya bergerak. Udah gitu aja. Terus dikasih rumusnya. Dan jawabannya adalah salah. Bukan kayak gitu. Apa namanya? Analisis gaya gesek. Ya, gaya gesek lumayan ribet sebenarnya untuk kondisinya. Jadi di sini aku bakal kasih demo sebentar. Oke. Ya, udah kelihatan harusnya. Di sini aku bakal pakai buku dan box. Jadi di sini ada buku, kemudian di sini ada box. Oh ya, untuk ini nyamakan, tanganku yang ini ada di sebelah kanan atau kiri kalian? Takutnya masalah kamera. Beda. Gimana? Ini ada di kanan atau kiri? Oh, kiri. Oke. Ya, sekarang kita lihat buku dulu. Kita mulai dari ini. Bukunya sekarang dari kiri. Kemudian aku pindahkan. Apakah buku ini bergerak? Iya, benar. Sekarang kalian posisikan diri kalian sebagai yang mengamati. Jadi mata kalian itu sebagai pengamat. Artinya kalau misalkan kalian melihat ada perpindahan, perbedaan posisi, artinya ada gerakan. Jadi di sini bukunya bergerak ke kanan. Kemudian box. Si box ini dari sini ke sini. Ini juga ya.
Dan sekarang box-nya aku taruh di atas buku. Kemudian bukunya aku gerakkan. Apakah box-nya bergerak? Hadap kalian. Hadap kalian ya. Nah, ada dua jawaban. Tidak sama bergerak. Terhadap kalian. Jadi, mata kalian sebagai pengamatnya. Kalian lihat posisi box-nya. Box-nya ada di kiri. Sekarang ada di kanan, kan? Berarti si box-nya bakal bergerak. Tapi kalau misalkan kalian ada di atas buku ini, misalkan kalian sebagai semut, ya berarti box ini bakal diam hadap buku. Oke? Sampai situ paham maksudnya? Misalnya bergerak sama tidak bergerak terhadap buku. Gimana? Oke. Nah, next. Sekarang. Di hukum Newton, kita tahu kan, kalau misalkan kita mau menggerakkan, harus ada gaya. Harus ada resultan gaya. Dan sekarang di sini, ya tanganku satu aja yang megang buku. Jadi, bukuku akan memberikan gaya normal kepada, oh ya, tanganku bakal memberikan gaya normal pada buku ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, tanganku menggerakkan buku. Dari hukum Newton, benar kan harusnya? Sigma F sama dengan MA. Ada sigma F, gaya dari tangan, kemudian ada gerakan pada buku. Kita bisa lihat bukunya dari kiri ke kanan. Yang jadi pertanyaan adalah, dari sudut pandang kalian, dan sudut pandangku juga, si box ini dari kiri juga ke kanan. Padahal tanganku menggerakkan buku. Artinya hukum Newton salah dong, harusnya. Kan hukum Newton sigma F sama dengan MA. Dan di sini, si box-nya bisa bergerak tanpa aku kasih gaya dari tangan. Gitu kan. Itu jadi semacam paradoks. Tapi nggak sepenuhnya paradoks juga sih di sini. Apa kira-kira pernyataanku yang salah barusan? Bukunya, si box-nya gerak kan udah kita konfirmasi tadi. Emang benar si box-nya gerak. Jadi statementku yang salah harusnya uh, harusnya dia nggak bergerak karena tidak aku kasih gaya. Tahu kira-kira itu salahnya di mana? Oke, box-nya kan bergerak. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sini, aku tidak memegang box. Artinya aku tidak memberikan gaya pada box. Tapi kenapa dia tetap bisa bergerak? Kenapa bisa tetap bergerak? Padahal di hukum Newton kan sigma F sama dengan MA. Harusnya ada gaya dulu, baru ada gerakan. Apa kira-kira yang salah? Ada itu? Kesalahannya stepnya di mana? Atau ada jin yang gerakan, misalkan. Ini nggak dilem ya? Nggak ada magnetnya juga.
Murni ini misalkan kayak anggap aja meja, terus di atasnya ada benda-benda. Benda di atas meja. Apa kira-kira yang salahnya? Ada yang bisa jawab? Yang salah dari statementnya. Statementnya kan salah tadi. Kan dia harusnya ada gaya dulu, kemudian baru ada gerakan. Lah ini kenapa bisa ada gerakan, tapi nggak aku kasih gaya? Kan salah berarti itu. Berarti hukum Newton salah. Boxnya bisa gerak, tapi nggak aku kasih gaya gitu. Nah itu kan kesalahan. Ada sesuatu yang salah berarti. Apa yang salah dari statementku yang barusan? Ada yang tahu? Ya, karena ini waktunya udah mepet. Ya, yang salah adalah masalah sumber gayanya. Emang aku nggak megang si box-nya. Tapi si box ini dapat gaya. Gaya apa? Gaya gesek statis. Jadi apa yang membuat box ini bisa bergerak? Itu adalah gaya gesek statis. Jadi ada gaya gesek statis ke kanan pada box yang membuat boxnya itu bisa bergerak dari kiri ke kanan walaupun aku nggak megang si box itu sendiri. Itu statement yang benar. Jadi dia bukan tiba-tiba bergerak, tapi ada gaya gesek statis. Jadi kalau misalkan kita cek lagi pernyataan yang di sekolah, gaya gesek statis itu hanya terjadi kalau bendanya diam. Statement itu benar atau salah? Gaya gesek statis itu hanya kalau bendanya diam. Gimana? Salah, ya. Jadi bukan diam, tapi diam relatif. Nah, itu yang akan aku jelaskan minggu depan. Dan gaya gesek statis itu punya batasan. Makanya kalau misalkan gayanya aku perbesar, kalian lihat ada pergerakan relatif. Nah, itu nanti yang kita sebut slip. Dan slip di sini itu nanti berhubungan dengan gaya gesek kinetis. Dan gaya gesek kinetis itu bisa searah dengan arah gerak. Itu yang bakal aku bahas minggu depan. Oke, jadi kalau misalkan kalian apa namanya mau belajar, pelajari dulu jenis-jenis gaya, tapi contoh-contoh soal geraknya, soal dinamika translasi bakal aku kasih juga biar kalian juga udah coba kerjain. Kenapa? Karena di sekolah udah harusnya mulai belajar itu juga. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Tidak ada, Kak. Iya, ada record. Selalu ada record. Selalu ada record, selalu ada notes. Kontak selalu bisa dihubungi. Jadi, ya bisa kalian tanyakan. Oke, record videonya dari mana? Harusnya di drive juga kan? Panitia, coba tanya panitia. Kalau misalkan panitia nggak ngasih, ya nanti aku kasih link versi YouTube-ku. Gitu. Hmm? Oh, nggak dikasih. Oke, kalau misalkan nggak dikasih, harusnya di apa namanya?
satu folder yang sama gitu ya. Harusnya. Hmm, Oke, sebentar. Ini kalau misalkan kalian mau langsung tonton tanpa lihat drive, bisa cek di situ aja. Bisa cek di situ. Terus kalau kalian mau cek dari drive-ku juga bisa langsung lihat di sini juga linknya. Itu kalau misalkan nggak dikasih panitia ya, tapi nanti aku bilang suruh ya nanti dicek ulang lah sama panitianya. Oke ya, ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan ya jangan lupa belajar. Sampai ketemu minggu depan.